Hidup tidak melulu soal kerja, kerja, dan kerja. Keberhasilan dalam aspek pekerjaan atau bisnis tidak berarti kamu punya hidup yang bahagia. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku How Will You Measure Your Life karya Clayton M. Christensen. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas cara menemukan makna dan kebahagiaan dalam hidup. Kenapa ada orang yang karirnya sukses tapi tidak bahagia? Entah terjebak dalam hubungan percintaan yang gagal atau pada skandal kejahatan atau keuangan. Penulis bercerita pengalamannya sendiri bagaimana pengejaran karir sepanjang hidup justru mengarahkan dia pada perangkap yang berujung pada ketidakbahagiaan. Mungkin alasan utamanya kita terlalu menggampangkan urusan di luar pekerjaan. Kita merasa tidak perlu meluangkan waktu untuk keluarga atau sahabat karena selama ini mereka juga tidak mengeluh ketika kita seringkali tidak ada. Kita merasa semua baik-baik saja. Hingga pada suatu hari muncul masalah besar dalam kehidupan pribadi kita yang biasanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Inilah yang mungkin perlu kita sadari. Tidak peduli seberapa keras kamu bekerja atau berapa kali kamu mendapatkan promosi jabatan, keluarga dan teman merupakan sumber kebahagiaan yang sejati. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, bahagia di tempat kerja. Apa yang membuat kita bahagia saat bekerja? Mungkin kenaikan gaji, promosi jabatan, atau kekaguman dari rekan kerja. Asumsi ini tentu saja umum terjadi. Kenyataannya, aspek dalam pekerjaan seperti uang atau jabatan bukanlah hal yang membuat kamu bahagia. Nggak percaya? Coba kamu datang ke reuni sekolah bisnis dan kamu lihat sendiri, seringkali banyak orang mencapai kesuksesan profesional tapi secara pribadi tidak bahagia. Gagal membangun keluarga, mengalami tantangan berat dalam kehidupan kerja sehari-hari, dan bahkan terjerat dalam perilaku kriminal. Hal ini terjadi karena perusahaan seringkali mengadopsi insentif teori. Sederhananya, semakin besar bayaran kamu, maka semakin baik kinerja kamu. Teori ini kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Ada studi lain yang menemukan karyawan yang bekerja paling keras justru mereka yang bekerja pada organisasi nirlaba. Mungkin kebahagiaan kerja berasal dari apa yang kamu kerjakan sekarang, cocok dengan kebutuhan dan juga minat. Psikolog Frederick Herzberg mengusulkan kebutuhan dan minat kita dapat dibagi menjadi 2 kategori yang berbeda. Faktor kebersihan dan faktor motivasi. Ini yang menjadi dasar hygiene motivation theory. Faktor kebersihan mencakup kondisi umum di tempat kerja, kebijakan perusahaan, dan sebagainya. Jika hal ini tidak diperhatikan dengan baik, maka bisa mempengaruhi kepuasan kerja. Tapi apakah cukup hanya tempat kerja dengan kondisi yang oke? Misalnya dikasih sarapan dan makan siang setiap hari, ada cemilan, dan sebagainya. Tapi tidak ada ruang untuk promosi atau hadiah lainnya. Mungkin saja tidak. Kepuasan kerja merupakan gabungan dari faktor kondisi kerja yang baik ditambah faktor yang berkaitan dengan motivasi. Misalnya penghargaan atas prestasi, menantang, diberikan tanggung jawab lebih, dan membantu seseorang untuk bertumbuh secara pribadi. Kedua, aspek kebahagiaan di luar pekerjaan. Di era sekarang, kita seringkali mengagung-agungkan budaya kerja di mana seseorang kerja lembur hingga larut malam. Bekerja keras tanpa kenal waktu, mendapatkan promosi jabatan, dan gaji yang besar. Kita menganggap orang yang menjalani hidup seperti itu merupakan orang yang sukses. Namun pertanyaannya, apakah itu merupakan hidup yang bahagia? Sukses berkarir belum tentu sama dengan hidup yang bahagia. Penulis berargumen hubungan kita dengan keluarga dan sahabat adalah sumber kebahagiaan yang penting dalam hidup. Ini yang kadang sering kita lewatkan. Kita menganggap hubungan kita dengan keluarga dan sahabat baik-baik saja. Gak perlulah kita menghabiskan waktu lebih banyak dengan mereka. Toh juga mereka gak pernah ngeluh. Ini adalah kesalahan yang fatal. Ketika ada masalah muncul dalam sebuah hubungan, biasanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Penulis punya sudut pandang yang menarik. Bagaimana kalau kita memperlakukan hidup kita seperti halnya kita menjalankan bisnis? Misalnya dalam dunia bisnis, kita sering bicara soal sumber daya, seperti aset perusahaan, karyawan, keuangan, dan sebagainya. Namun prinsip yang sama dapat kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mendefinisikan sumber daya sebagai hal yang penting buat kita.
misalnya hubungan keluarga, pertemanan, dan kesehatan. Cobalah perlakukan aspek tersebut seperti halnya kita menjalankan bisnis. Mulai dari menentukan di mana kamu akan menginvestasikan waktu, energi, kekayaan, dan sebagainya. Sumber daya itu sifatnya terbatas, jadi kita harus menentukan prioritas. Misalnya begini, daripada kamu menghabiskan seluruh waktu untuk bekerja, cobalah luangkan waktu untuk aspek yang lain, misalnya dengan keluarga atau untuk kesehatanmu sendiri. Kita mungkin terbiasa selalu memprioritaskan pekerjaan di atas segalanya. Semua hanya demi promosi jabatan atau bonus akhir tahun. Namun kebahagiaan ini sifatnya hanya jangka pendek. Kebahagiaan jangka panjang seperti menjalin hubungan yang intim dengan keluarga dan teman, walaupun lebih sulit, tapi akan memberikan kebahagiaan yang jauh lebih besar di masa depan. Ketiga, hidup dengan integritas. Apakah kamu sering dengar soal integritas? Kata ini walaupun sering dikatakan, tapi tidak semua orang benar-benar menjalankannya. Integritas bukan soal pilihan kita menolak sebuah pilihan besar yang berkaitan dengan konflik moral. Tapi integritas adalah soal keputusan yang kita ambil setiap harinya. Itulah sebabnya kamu harus selalu mawas diri dan jangan terjebak dalam pemikiran jangka pendek. Kamu mungkin pernah dengar istilah, "Gak apa-apa deh, toh cuma sekali ini aja." Jangan terjebak dalam kalimat ini. Lebih mudah untuk menjaga prinsip kamu 100% setiap saat daripada menjaganya hanya 98%. Harga sebuah kesalahan sekali mungkin kelihatannya kecil, tapi nggak ada yang tahu, justru satu kesalahan ini merupakan penyebab hancurnya karir atau bisnis yang kamu miliki sekarang. Ada contoh yang menarik. Nick Leeson merupakan trader saham yang berkontribusi pada kejatuhan bank dagang tertua di Inggris bernama Baring Banks pada tahun 1995. Saat itu, Nick mengalami kerugian besar pada perdagangan yang dia kelola. Dia pun berusaha menutupi kesalahannya sekali ini saja dengan menyembunyikan kerugian di akun trading yang tidak dimonitor. Dari satu kebohongan, kemudian berlanjut pada kebohongan yang lain. Misalnya memalsukan dokumen hingga menipu auditor. Total kerugiannya mencapai 18,2 triliun rupiah. Hingga akhirnya, Nick pun dipenjara dan Barings Bank setelah bangkrut lalu dijual ke kompetitor seharga 1 pound sterling atau senilai 18.000 rupiah. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, bahagia di tempat kerja bukan cuma soal uang. Gaji yang tinggi tidak menjamin seseorang akan bahagia di tempat kerja. Kebahagiaan di tempat kerja itu lebih kompleks, gabungan dari lingkungan kerja yang nyaman dan faktor yang berkaitan dengan penghargaan atas prestasi, menantang, diberi tanggung jawab lebih, dan membantu seorang untuk bertumbuh secara pribadi. Kedua, hidup tidak hanya soal bekerja. Sukses berkarir belum tentu sama dengan hidup yang bahagia. Penulis berargumen hubungan kita dengan keluarga dan sahabat adalah sumber kebahagiaan yang penting dalam hidup. Ini yang kadang sering kita lewatkan. Kita menganggap hubungan kita dengan keluarga dan sahabat itu baik-baik saja. Gak perlulah kita menghabiskan waktu lebih banyak dengan mereka. Toh juga mereka gak pernah ngeluh. Ini adalah kesalahan yang fatal. Ketika ada masalah muncul dalam sebuah hubungan, biasanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Ketiga, integritas adalah soal menjaga keputusan setiap saat. Kamu mungkin pernah dengar istilah, "Gak apa-apa deh, toh cuma sekali ini aja." Jangan terjebak dalam kalimat ini. Lebih mudah untuk menjaga prinsip kamu 100% setiap saat daripada menjaganya hanya 98%. Harga sebuah kesalahan sekali mungkin kelihatannya kecil, tapi nggak ada yang tahu, justru satu kesalahan ini merupakan penyebab hancurnya karir atau bisnis yang kamu miliki sekarang. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.